Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Maya Trisia Wardani. Kita akan melanjutkan kisah wanita terbaik sebagai pengingat untuk kita, para wanita, agar tetap istiqomah berada dalam kebenaran. Sampai kapan? Sampai akhir menutup mata. Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak memberi kepadaku pengganti istri yang lebih baik dari Khadijah. Ia yang beriman padaku di saat semua orang mengingkari kenabianku. Ia membenarkan kenabianku dikala semua orang mendustakan diriku. Ia menyantuniku dengan hartanya dikala semua orang tidak mau menolongku. Melalui dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi anak kepadaku, tidak dari istri yang lain. Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat ayahandanya saat masih dalam kandungan. Dan saat berusia 3 tahun, beliau diajak Ibunda Aminah untuk berziarah ke makam ayahnya. Lalu dalam perjalanan pulang ke Mekah, bundanya wafat di sebuah perkampungan bernama Abwa. Semenjak itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama kakeknya hingga berusia 6 tahun. Selepas wafatnya sang kakek, maka pengasuhan jatuh kepada Abu Thalib, paman yang sangat menyayanginya serta menganggapnya seperti anak sendiri. Perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kerap kehilangan sosok dewasa yang seharusnya membimbing dan mengasihinya seolah membuatnya rindu akan semua rasa itu. Kerinduan akan sosok lembut dan penyayang membawanya pada perkenalan dengan seorang wanita baik hati yang rupawan, hartawan, dan bangsawan. Wanita itu bernama Khadijah binti Khuwailid, seorang saudagar kaya raya yang terpesona dengan seorang pemuda jujur, berbudi, dan selalu menjadi buah bibir masyarakat karena kebijaksanaannya serta selalu dapat dipercaya, hingga mendapat julukan Al-Amin. Pertama kali mengenal Muhammad saat itu bersama orang lainnya yang juga ditugaskan oleh Khadijah untuk membawa barang perniagaan. Saat itulah sudah muncul benih-benih kekagumannya pada pemuda Muhammad. Khadijah bingung dan risau dengan perasaannya sendiri. Bagaimana ia bisa terpesona dengan sosok Muhammad? Walaupun memang tidak bisa dipungkiri bahwa Muhammad kerap menjadi bahan pembicaraan karena sifat baiknya. Tetapi jika ia mengutarakan perasaannya, apakah mungkin pemuda Muhammad akan bersedia menyambut perasaannya? Khadijah terkadang merasa malu pada dirinya sendiri, karena ia menyadari usianya sebanding dengan bibi atau bahkan ibundanya Muhammad. Belum lagi anak-anak dari suaminya terdahulu sudah ada yang mencapai usia pernikahan. Hal itu membuat Khadijah merasa berputus asa dengan gejolak perasaannya. Dalam suasana keresahan melanda pikirannya, datanglah sahabat Khadijah yang bernama Nafisah binti Munayyah. Seorang yang bukan hanya sebagai seorang sahabat, tetapi lebih dari itu. Sehingga Khadijah sering bercerita dan mengutarakan persoalan kehidupannya. Lalu singkat cerita, melalui Nafisah lah Muhammad mengetahui perasaan yang terpendam pada diri Khadijah. Gayung pun bersambut yang ditandai saat paman Khadijah radhiyallahu anha yang bertindak selaku walinya berkata, "Kunikahkan Khadijah dengan Muhammad dengan mas kawin bernilai 20 ekor unta." Cerita kasih keduanya berlanjut hingga ke pelaminan idaman. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu berusia 25 tahun kini telah bersanding dengan Khadijah, wanita anggun yang tetap menawan di usia 40 tahun. Teman hidup yang dengan penuh kelembutan dan kasih sayang selalu menghiburnya di kala duka dan derita yang kerap dialami oleh Muhammad semenjak lahirnya.
Dan kasih sayang serta kenyamanan inilah rupanya yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelengkap dalam penugasan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang harus memikul beban teramat berat. Sosok Khadijah lah yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan syariat suci yang terus terpatri sepanjang zaman hingga kiamat kelak. 25 tahun pernikahan harmonis antara Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah terjadi soal-soal yang mengganggu pikiran serta perasaan keduanya. Hubungan yang dijalin dengan kesucian cinta dan kasih sayang itu bukan hanya menjadi teladan pada zamannya, akan tapi tetap menjadi buah bibir dan simbol indahnya perkawinan hingga saat ini. Setelah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, beliau sangat merasakan ketenangan dan ketentraman hidup dalam arti sebenarnya. Dari Khadijah radhiyallahu anha, Allah Subhanahu wa taala menganugerahi 6 orang anak, yaitu 4 putri dan 2 putra. 2 putra wafat pada usia masih kecil, tidak sampai beranjak dewasa, yaitu Qasim, lahir sebelum kenabian, lalu Abdullah yang lahir setelah kenabian. Lalu 4 putri yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah radhiyallahu anha. Kehidupan rumah tangga Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan Khadijah radhiyallahu anha berlangsung dengan sangat indah dan harmonis. Hingga saat mulai memasuki usia 40 tahun, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sangat menyukai berdiam diri, berkhalwat di Gua Hira yang terletak di pinggiran kota Mekah. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nantikan di kisah Khadijah binti Khuwailid Part 2. Tetap bersama channel Maya Trisya Wardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.